Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan pewahyuan pengertian dari surga. Curahkan kehidupan kami, buat kami mengerti, memahami akan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya minta waktunya, ya, kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Khotbah 3 ayat yang pertama, Saudara. Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, Saudara. Ya, Saudara, kalau ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini, kalau berwujud yang bisa dilihat, dirasakan, ya, kalau menurut saya adalah waktu, Saudara. Kenapa waktu? Sewaktu begitu lewat dia tidak bisa kembali lagi. Ya. Dan ada banyak orang menyesal, kenapa dulu tidak seperti ini, kenapa dulu tidak melakukan ini, kenapa dulu salah melakukan ini. Ya. Dan banyak orang ingin kalau diberikan mesin waktu yang bisa memutar kembali, saya percaya, ya, kita pasti akan memperbaiki atau tidak akan melakukan apa yang kita pernah lakukan, Saudara. Satu kali almarhum Pendeta Billy Graham pernah ditanya, kalau Bapak diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ya, ini hanya sebuah pertanyaan, Saudara. Tentu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Saudara. Apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, dia berkata begini, aku ingin memuridkan keluargaku, khususnya anak-anakku. Karena pada waktu itu dia pernah mengalami di mana anaknya bernama Franklin Graham, Saudara, itu sempat terhilang. Ya, padahal ini keluarga yang begitu luar biasa. Dan Billy Graham kita tahu bahwa hamba Tuhan yang begitu Tuhan pakai, ya, sudah menginjili gak tahu berapa juta manusia di dunia ini, Saudara. Dan mungkin dia salah satu hamba Tuhan, tanda petik, yang mengukir sejarah dunia ini, ya, memberitakan Injil begitu luar biasa. Tapi ketika ditanya, ya, apa yang ingin dia perbaiki untuk kehidupan masa lalunya, kalau bisa diizinkan untuk kembali, dia berkata dia ingin memuridkan anaknya. Ya, Saudara, kita tahu waktu tidak bisa kembali, Saudara. Waktu itu akan berlangsung terus menerus, Saudara, seperti itu. Ya, nah, puji Tuhan, Saudara. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita, kepada semua orang sama waktunya. Betul, Saudara, ya? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan 25 jam sehari, 8 hari seminggu, 32 hari sebulan, ya, setahun 366 hari? Tidak. Setahun pasti 365 hari, sebulan pasti 31 hari paling banyak, satu hari pasti 24 jam, ya, seminggu pasti 7 hari, Saudara. Ya. Namun kalau kita lihat, apa sih yang membuat perbedaan, ya, antara satu orang dengan orang yang lain mengenai soal waktu, Saudara? Saya percaya, Saudara, itu tergantung bagaimana orang memanfaatkan, memberdayakan waktu mereka, Saudara. Dan sebagai anak Tuhan, Saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan, Saudara, kita mesti dengan bijaksana, Saudara,
memperhatikan waktu-waktu itu saudara. Ya, apapun waktunya saudara, mungkin kita lewati ya situasi kondisi, entah itu berkat, entah itu kesehatan, kelimpahan, sukacita, entah itu di tengah-tengah kesulitan pergumulan. Tuhan punya tujuan di situ saudara. Ya, nah, kita harus sadari bahwa setiap waktu itu, yang pertama saudara, waktu itu sangat berharga buat kita. Ya, waktu itu sangat berharga. Kalau dikatakan time is money, ya, kalau menurut saya bukan uangnya, tapi nilainya saudara. Ya, orang bisa bekerja siang dan malam, lembur, ya, tujuannya untuk apa? Dia menghasilkan uang. Nah, uang itu kan dari mana? Dari waktu yang dia berikan saudara. Ya, jadi waktu kita yang Tuhan berikan itu sangat berharga. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu ada batasnya. Ada batasnya saudara. Saya kemarin minggu siang saya dengar kabar ada seorang rekan hamba Tuhan. Ya, mungkin umurnya tidak terlalu tua saudara, masih umur 40-an kali. Beliau minggu mungkin habis pelayanan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, tahun ini saya menerima kabar banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang waktunya sudah habis dipanggil pulang, entah lewat penyakit, entah lewat musibah, ya, entah masih sehat-sehat tiba-tiba tidur nggak bisa bangun lagi seperti saudara. Ya, jadi waktu kita itu sangat berharga. Dan kedua, waktu kita sangat terbatas saudara. Ada batasannya saudara. Dan kita mesti bijaksana mengisinya saudara, seperti itu saudara. Ya, dan yang ketiga, kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, dan tentu Tuhan punya tujuan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Nah, setiap waktu yang Tuhan berikan, Dia mau kita menggenapi rencananya. Dia mau kita menggenapi kehendaknya saudara. Kalau di tengah-tengah saudara mungkin mengalami berkat kelimpahan, masih sehat, kita gampang untuk mengucap syukur. Ya, ingat, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Tapi di tengah-tengah kesusahan, kesulitan saudara, apakah kita masih tetap mengucap syukur? Kembali kepada pilihan kita. Saya berharap, saya berdoa, biarkan setiap waktu, apapun waktunya itu kita mengalami keadaan apapun, kita tetap bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita tetap bisa menggenapi kehendak Tuhan. Nah, kita tetap bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita saudara. Ada amin? Yakobus pernah berkata begini, kalau ada orang sakit, baiknya berdoa. Kalau ada orang bersuka, biarlah ia memuji-muji Tuhan. Jadi segala waktu saudara, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di kitab Pengkhotbah ini terus saudara, ya, total ada 28 peristiwa waktu yang Tuhan berikan. Ya, 14 pasang, ya, yang satu baik, kelihatan yang satunya itu buruk sepertinya saudara. Ya, tapi kalau saudara baca, ya, ada 30 kata waktu ditambah 1 kata masa saudara, 31 kali saudara. Ya, artinya kalau dalam sebulan ada 31 hari, berarti di setiap waktu itu, setiap hari itu, Tuhanlah yang mengizinkan dan menentukannya buat kita lewati saudara. Ya, memang kadang ada kesusahan yang memang Tuhan harus izinkan terjadi buat hidup kita. Tapi apapun itu, dalam keadaan seburuk apapun itu, ingat, Tuhan ada di sana. Seperti yang pemazmur katakan, ya, Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dikatakan, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kedaman tongkatmu itu sudah menghibur aku. Ya, jadi setiap waktu Tuhan ada. Saudara harus percaya bahwa hari ini Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Cuma pengertian kita harus sampai seperti yang firman Tuhan nyatakan, bahwa setiap waktu kalau kita menyadari Tuhan ada bersama kita, berarti Tuhan mau kita menggenapi rencananya dan kehendaknya. Di tengah-tengah kesusahan ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ada rencana Tuhan buat hidup kita saudara. Sebab itu
Kalau saudara baca di ayat 11, dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah bukan di pandangan kita, indah di pandangan Tuhan, saudara. Jadi kalau proses kesulitan, kesukaran, penderitaan itu terjadi dalam hidup kita dan Tuhan izinkan, Tuhan tuntun kita ke sana, saudara. Itu artinya Tuhan sedang memandang itu sesuatu yang indah di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita dibawa untuk menggenapi rencananya. Rencana seperti apa? Itu yang Roma 8 ayat 8 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kebaikan seperti apa? Kalau saudara baca di ayat 29 dikatakan kebaikan yang sesuai dengan rencananya yang semula. Rencana di mana kita menjadi serupa, segambar dengan dia. Jadi dia pakai segala waktu keadaan yang kita hadapi itu, entah kesulitan, entah berkat, dia mau pakai itu untuk membentuk kita menjadi serupa, segambar dengan dia, saudara. Saya berdoa setiap keadaan kita hadapi, biarkan karakter Kristus terbentuk dalam kehidupan kita, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya berdoa biar apa yang firman Tuhan katakan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan ada di setiap waktu dan masa dalam kehidupan kita masing-masing, dengan tujuan bahwa dia ingin membawa kita menggenapi rencananya, membentuk kita menjadi serupa, segambar dengan pribadinya, saudara. Amin.